Saya Herna. Saya Arisa. Saya Trinayula. Di sini kita mau ngejelasin Sel saraf, sistem hormon Dan Indra. Saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia. Yang pertama, sel saraf atau neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional. Berukuran sekitar 39 inci. Neuron terbagi menjadi 3. Yang pertama, badan sel. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Yang kedua, dendrit. Merupakan cabang pendek badan sel. Di dalamnya terdapat badan misel. Berfungsi menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson merupakan cabang terpanjang dari sitoplasma. Berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Akson dibungkus oleh substansi lemak warna putih kekuningan disebut selubung mielin. Pada bagian tertentu dari akson tidak diselubungi mielin disebut nodus Ranvier, yang berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ditutupi oleh sel Schwann. Berdasarkan fungsi, neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron sensorik. Berfungsi menghantarkan impuls dari indera ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang ke otot. Yang ketiga, neuron penghubung atau neuron konektor. Berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron lainnya. Neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron bipolar. Memiliki 1 akson dan 1 dendrit. Yang kedua, neuron multipolar. Memiliki 1 akson dan sejumlah dendrit. Yang ketiga, neuron unipolar. Memiliki 1 akson bercabang. Bagian kedua dari sistem saraf pada manusia yaitu sel neuroglia atau glia, yaitu sel penunjang pada susunan saraf pusat, berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel neuroglia dapat membelah secara mitosis. Bagian ketiga dari sistem saraf pada manusia yaitu sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dan dari neuron lainnya. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirimkan impuls. Neurotransmitter mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, eksitasi meningkatkan impuls. Yang kedua, inhibisi menghambat impuls. Bagian keempat dari sistem saraf pada manusia yaitu impuls saraf, gerak sadar, dan gerak refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contohnya yaitu perubahan suhu, tekanan, dan bau. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Skema perjalanan impuls gerak sadar yaitu impuls
ke reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, lalu ke otak, lalu ke saraf motorik, dilanjutkan ke efektor atau otot, dan terjadi gerakan. Contohnya, gerakan memegang buku saat ingin belajar. Yang ketiga, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Skema perjalanan gerak refleks yaitu impuls, lalu reseptor atau indera, lalu saraf sensorik, kemudian medula spinalis, lalu ke saraf motorik, dilanjutkan ke efektor atau otot, dan terjadi gerakan. Contohnya, terangkatnya kaki saat menginjak paku. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pusat, yang kedua tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua. Yang pertama saraf somatis, yang kedua saraf autonom. Otak terbagi menjadi tiga. Yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua cerebellum atau otak kecil, yang ketiga medula oblongata. Saraf somatis terbagi menjadi dua. Yang pertama saraf kranial dan saraf spinal. Saraf autonom terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Otak besar memiliki permukaan yang berlipat-lipat. Fungsinya pusat pengatur ingatan, kecerdasan, kesadaran, dan keinginan. Otak kecil fungsinya mengkoordinasikan gerak otot yang disadari dan pusat keseimbangan serta posisi tubuh. Medula oblongata atau disebut juga batang otak yaitu penghubung sumsum tulang belakang dengan otak. Fungsinya menghantarkan impuls yang datang dari sumsum tulang belakang ke otak. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis yaitu lanjutan dari medula oblongata. Terdapat di rongga tulang belakang yang terletak memanjang mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang yang kedua. Gangguan pada sistem saraf. Yang pertama meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Gangguan sistem saraf yang kedua yaitu epilepsi atau ayan. Penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beralasan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh trauma kepala atau cedera, tumor otak, kerusakan otak saat proses kelahiran, stroke, dan alkohol. Ini adalah gambar otak, perbedaan antara otak normal dengan otak yang terkena epilepsi. Dan ini contoh orang yang terkena penyakit epilepsi. Kejang-kejang. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Sedangkan hormon sendiri artinya adalah senyawa organik membawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau ke jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh, pertumbuhan, siklus reproduksi, siklus tidur, dan siklus
nutrisi. Berada pada makhluk hidup, khususnya manusia, biasanya itu hormon dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar di dalam tubuh. Cara kerja hormon itu lambat, beda dengan syaraf. Alasannya, karena hormon itu dihasilkan, hormon yang akan dihasilkan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang. Kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar butu. Itu karena tidak memiliki saluran dan mengekskresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, mengekskresi lebih dari satu jenis hormon. Yang ketiga, punya sel sekresi yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktivitasnya ada yang seumur hidup, ada yang mulai dari masa tertentu, dan ada juga yang sampai masa tertentu. Dan yang terakhir, dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon. Kerja hormon. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf yang mengatur hal tersebut terdapat pada hipotalamus. Hormon diedarkan melalui aliran darah menuju ke jaringan ke organ tubuh. Hormon bekerja secara perlahan dan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang pertama adalah hipofisis. Hipofisis adalah organ berbentuk oval yang melekat di bagian dasar hipotalamus otak. Besarnya sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hipofisis lobus anterior. Fungsinya menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Hormon yang pertama adalah GH dan STH. Hormon itu berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan dan memperbanyak sel-sel tubuh. Yang kedua, TSH. Itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid. Yang ketiga, hormon ACTH. Fungsinya merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid. Yang keempat, Yang keempat, hormon gonadotropik. Itu dia dibagi menjadi 2, yaitu FSH dan LH. FSH pada wanita berfungsi untuk stimulasi pertumbuhan folikel ovarium. Sedangkan pada laki-laki berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa. LH bekerja sama dengan FSH untuk menstimulasi produksi testosteron itu pada wanita. Sedangkan pada laki-laki, LH digunakan untuk stimulasi sel-sel interstisial, tubulus, seminiferus, testis untuk memproduksi endokrin. Yang kelima, hormon prolaktin atau PRL. Diekskresikan pada saat hamil dan menyusui. Lalu di bagian yang ketiga adalah hipofisis lobus posterior. Dia menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Hormon ADH berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang di dalam urin. Sedangkan oksitosin fungsinya untuk stimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan. Yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok. Terdiri atas folikel-folikel dalam 2 lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas. Bagian ketiga ada paratiroid. Itu kelenjar anak gondok. Paratiroid terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel, terletak di permukaan belakang tiroid. Paratiroid menyekresi hormon PTH. Hormon PTH berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat yang ada dalam tubuh. Bagian yang keempat adalah adrenal. Adrenal terletak di kutub atas ginjal berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, hormon adrenalin. Fungsinya untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Lalu yang kedua ada noradrenalin. Fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Bagian kelima ada pankreas.
organ berbentuk pipih. Pankreas menghasilkan hormon yang pertama glukagon. Fungsinya untuk meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa. Lalu yang kedua insulin, berfungsi untuk menurunkan metabolisme lemak dan protein. Yang ketiga ada somatostatin. Dia berfungsi untuk menghalangi hormon pertumbuhan dan penghambatan ekskresi glukagon dan insulin. Dan yang terakhir ada polipeptida pankreas. Hormon ini hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Fungsinya belum diketahui. Dan yang keenam ada pineal. Pineal terletak di langit-langit otak, menghasilkan melatonin. Melatonin fungsinya untuk pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Lalu yang ketujuh ada timus. Timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan, terletak di posterior toraks di atas jantung. Biasanya timus ada pada bayi yang baru lahir. Timus menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Dan yang terakhir ada ovarium, testis, serta plasenta. Hormon ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan testis menghasilkan hormon testosteron. Dan plasenta menghasilkan gonadotropin chorion, estrogen, progesteron, dan somatropin. Sistem saraf dan sistem hormon. Aksi. Zat yang digunakan. Beredar melalui respon. Saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Yang pertama, sistem indera itu ada 5. Yang pertama ada mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga. Alat indera penglihat mata. Mata merupakan organ yang mempunyai sel-sel reseptor yang khusus untuk menerima rangsangan, cahaya, dan warna. Bagian-bagian mata ada 1 aksesoris. Aksesoris mata yang pertama ada alis mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kedua, kelopak mata berfungsi melindungi mata dari kekeringan dan debu. 3, ada kelenjar air mata berfungsi melindungi garam mukosal lisozim untuk membasahi permukaan mata. Yang keempat ada bulu mata menyaring cahaya yang masuk ke mata. Ini transparan disebut kornea. Sklera berfungsi melindungi struktur mata yang halus dan membantu mempertahankan bentuk bola mata. Kornea berfungsi untuk membantu memfokuskan bayangan benda pada retina. Lapisan kedua koroid atau selaput pembuluh darah. Koroid merupakan lapisan tengah yang banyak memiliki pembuluh darah dan sejumlah pigmen. Bagian depan lapisan ini membentuk tirai berpigmen yang disebut iris. Iris membentuk celah yang disebut pupil. Melalui pupil, cahaya masuk untuk mencapai retina. Iris berfungsi mengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk ke retina. Yang ketiga, bagian lapisan retina. Retina merupakan lapisan dalam yang sangat halus dan sangat peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat reseptor untuk rangsangan cahaya atau fotoreseptor. Fotoreseptor berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk saraf-saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian-bagian penting pada retina.
Yang pertama ada bintik kuning. Bagian yang paling peka untuk menerima sinar, karena banyak mengandung saraf. Bintik buta. Bagian yang tidak peka terhadap sinar, tidak mengandung saraf, dan juga tidak memiliki sel bacillus maupun sel konus. Yang ketiga, kornea, membantu memfokuskan bayangan pada retina. Lensa, bersifat transparan biconvex, cembung depan belakang. Lensa berfungsi membiaskan besar berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang terlihat, untuk menjadi bayangan yang jelas pada retina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme melihat. Dari sumber cahaya, sumber cahaya masuk melalui kornea, lalu diteruskan melalui pupil yang lebarnya diatur oleh iris, lalu dibiaskan oleh lensa. Di lensa terbentuk bayangan nyata terbalik di pekercil. Lalu sel-sel batang kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Otak membalikan bayangan yang terlihat, lalu terlihat objek sesuai yang aslinya. Hidung sebagai kemoreseptor olfaktori, berfungsi menerima rangsangan berupa bau. Bentuk dari kemoreseptor olfaktori epithelium olfatori, yang mengandung sel penunjang, sel basal, sel olfaktori. Bagian-bagian luar dari hidung bridge, yaitu pangkal hidung. Kedua, dorsum nasi batang hidung. Yang ketiga, ala nasi sayap hidung. Yang kelima, kafum nasi. Yang keenam, columella. Yang ketujuh, nares anterior atau lubang hidung. Mekanisme penciuman. Gas masuk. Mekanisme penciuman. Gas masuk, larut pada sel laput mukosa, merangsang silia sel reseptor, lalu diteruskan ke otak dan diolah, lalu bau diketahui. Lidah sebagai pengecap memiliki bagian-bagiannya. Ada pengecap pahit, ada asin, ada asam, dan manis. Lidah juga memiliki kuncup pengecap. Letaknya terdapat di papila lidah. Papila lidah terdapat 3 macam. Yang pertama, papila circumvallate, berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V. Terletak di belakang lidah. Yang kedua ada papila filiformis, berbentuk seperti benang-benang halus, dan berada di dalam lingue. Yang ketiga ada papila fungiformis, berbentuk seperti jamur, terletak di depan lidah. Kulit merupakan indera peraba yang disebut tangoreseptor. Indera peraba tersebar di seluruh permukaan kulit, terutama pada ujung jari, telapak tangan, kaki, bibir, dan alat kelamin. Indera peraba terdapat pula di alat-alat dalam tubuh sehingga dapat merasakan lapar dan haus. Pada kulit terdapat berbagai reseptor, antara lain 1. Reseptor Pacini, reseptor terhadap tekanan kuat. 2. Reseptor Ruffini, ujung saraf peraba dan reseptor terhadap panas. Ketiga, reseptor Krauss, reseptor terhadap dingin. Keempat, reseptor Meissner, reseptor terhadap sentuhan. Yang kelima, lempeng Merkel, reseptor terhadap sentuhan dan tekanan ringan. Alat indera pendengar telinga. Telinga merupakan organ yang memiliki reseptor khusus untuk mengenali bunyi dan untuk keseimbangan. Bagian-bagian telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga merupakan
berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan getaran suara yang masuk. Telinga tengah. Telinga bagian tengah berfungsi meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Di dalam telinga tengah terdapat saluran eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga faring. Fungsi saluran ini adalah menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara di dalam telinga. Pada telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, malleus, tulang landasan, incus, dan tulang sanggurdi, stapes. Ketiga tulang pendengaran tersebut membentuk rangkaian. Bagian luar tulang malleus bersatu dengan membran timpani. Dan bagian dalam tulang stapes bersatu dengan tingkap fall oval. Ketiga tulang tersebut membuat bentuk rangkaian. Bagian luar tulang malleus bersatu dengan membran timpani, dan bagian dalam tulang stapes bersatu dengan tingkap oval. Fungsi tulang pendengaran adalah mengirimkan getaran bunyi dari membran timpani ke tingkap oval. Telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas labirin tulang dan labirin membran. Di dalam labirin tulang terdapat 3 bagian, 1 serambi, 2 saluran tengah lingkaran, yang ketiga rumah sifut atau koklea.